on the rooftop moving in a northbound direction. No, odds in that, Joe. Beats the hell out of whatever's gonna come through that door. Just gotta find a more intelligent way. Hai, selamat datang di channel Movie Free. Alur film kali ini dibintangi sama Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson dengan judul The Hitman Bodyguard yang dirilis tahun 2018. Film ini memiliki skor rating 6,9 di IMDb dengan genre action komedi. Kombinasi antara pemeran Deadpool dan Nick Fury ini menghasilkan chemistry yang pas sesuai dengan genrenya. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Scene dibuka dengan tokoh utama kita yang bernama Michael Bryce. Michael merupakan seorang bodyguard sukses dengan lisensi AAA dan juga memiliki pacar seorang anggota Interpol bernama Amelia Russell. Hari ini Michael akan mengawal seorang klien dari Jepang yang bernama Kurosawa. Targeting cleared. Roger that. Ciao. Tugas Michael kali ini hanya menjaga Kurosawa hingga sampai bandara. Dengan penjagaan super ketat, Kurosawa pun berhasil aman hingga masuk ke dalam pesawat pribadinya. Dan tiba-tiba ya, Kurosawa pun tewas tertembak tepat di depan matanya dan Michael pun hanya bisa terdiam. 2 tahun kemudian, walau Michael kehilangan lisensi AAA-nya, dia masih bertahan dan ingin membangun ulang reputasinya. It's best if I go through doors first. Hanya saja, kini kliennya yang mulanya kelas elit turun drastis menjadi kelas paling rendah. I found it safer if we're using a car that blends in with the surrounding traffic. Stick explosives, so you might want to call the bomb squad. My car? I'm afraid so. Have a seat. It's been a long day. A-rated. Don't even fit for animals. I was there for 3 years. Like the monster he is. Lalu scene pun beralih ke persidangan seseorang yang bernama Dukovic. Dia diadili atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan saat menjabat sebagai presiden di Pengadilan Kriminal Internasional. Merely Hussein. Sustained. Sebagai presiden Belarusia yang sangat kejam, banyak yang sudah menjadi saksi dari korban kediktatorannya. Tapi sayangnya hal tersebut tidak cukup kuat sebagai bukti kejahatannya. Bahkan pelan-pelan para saksi banyak yang mati secara mendadak. Will receive a full pardon from all jurisdictions. Scene beralih ke markas Interpol. Orang ini bernama Darius Kincaid. Dia merupakan pembunuh bayaran yang sangat hebat yang telah berhasil membunuh banyak orang penting di berbagai negara dan kini dia menjadi tahanan di Interpol. Di sini Interpol menawarkan kebebasan istrinya yang juga ditahan, akan tetapi Darius harus mau bekerja sama untuk menjadi saksi melawan Dukovic di persidangan. Sonya goes free. Dan karena Dukovic dicurigai membunuh orang yang menjadi saksi, selama perjalanan dari Inggris menuju Belanda, Darius pun dijaga ketat sebuah tim yang dipimpin oleh mantan Michael yaitu Amelia. Yang menunjuk Amelia untuk mengawal Darius adalah 2 orang dari petinggi Interpol yang bernama Renata dan Jane. 27 hours to transport you from Manchester to the Netherlands. Come on, guys, let's go. Selama di perjalanan, Darius terus-terusan ngebacot karena Amelia menganggap remeh Dukovic. Dan mendadak, ya, mereka pun diserang sekelompok orang suruhan Dukovic agar Darius gagal menuju ke persidangan. Alpha Squad, with me! Agent Roberts! Pertempuran pun tak bisa dihindari sampai tim Amelia benar-benar habis dibantai dan kini hanya menyisakan Darius dan Amelia. Mau tak mau, Amelia harus mempercayakan Darius untuk memegang senjata.
Walau tertembak di kaki, Darius berhasil membunuh semua orang suruhan Dokupits sebelum kabur dari sana. Darius pun mengambil senjata dan handphone, dan Amelia mengajak Darius untuk bersembunyi di safety house. Saat sampai di tempat persembunyian, Amelia mendapatkan telepon dari pusat, akan tetapi Darius menyuruhnya untuk tidak mengangkat. Karena Darius tahu satu-satunya cara Dokupits untuk tahu rute mereka karena adanya penyusup di dalam Interpol. So if you're gonna call somebody, they have to be totally out of the loop. Just a second here. Ternyata Michael dan Amelia sudah putus. Pada awalnya Michael menolak tawaran dari Amelia. I have a job I need you to do. Pass. I'm not any happier about this than you are, but I don't have a choice. Tetapi Amelia mengancam akan melapor ke Interpol yang bisa menyebabkan Michael gagal mendapatkan kembali lisensinya. Mau tak mau, Michael pun setuju untuk mendatanginya. Sambil menunggu, Darius pun menelepon istrinya yang bernama Sonia untuk mendengarkan segala bacotan dan cacian. You want your fucking hijo de puta mother. I want to hear your voice. Fuck you. I love you. Hello? Hello? Tak lama, Michael pun datang dengan beberapa senjata dan peralatan medis, dan saat dia bertemu dengan Darius, ya, mereka pun berkelahi dan perkelahian berakhir karena Darius pingsan kehabisan darah. No, motherfucker! Oh, hey, whoa. Oh, shit. And 99. Scene beralih ke Dokupits. Ternyata penyusup atau mata-mata di Interpol adalah pimpinan Interpol yang bernama Jen. Dia pun meminta bayaran pada Dokupits karena sudah memberitahu soal Darius. Akan tetapi, Dokupits kesal karena Darius masih hidup, dan bila Jen ingin dibayar, Darius harus sudah dipastikan mati. When Kincaid is dead, you'll be paid in full. Kembali ke Michael. Di sini Michael menjelaskan kenapa mereka bisa saling kenal. Ternyata saat Michael bekerja, banyak kliennya yang diincar oleh Darius, dan dia sudah berusaha membunuh Michael sebanyak 28 kali. So I gotta risk my life protecting this coffin magnet over here? Tetapi Amelia menjanjikan pada Michael kalau dia bisa mengembalikan lisensi AAA-nya bila berhasil membawa Darius ke persidangan. Keep him alive. Please. Good. Lalu, Jen yang menjadi mata-mata berhasil mengetahui keberadaan Darius dan langsung melaporkannya ke Dokupits, sehingga Dokupits pun mengerahkan pasukannya untuk membunuh Darius. Saat Darius sudah sadar, Michael pun menyuruhnya untuk bersiap-siap karena Interpol dan anak buah Dokupits sudah mulai berdatangan, dan dia harus membawa Darius ke tempat lain. You think that's necessary? My job is to keep you out of harm's way. I am harm's way. Darius pun terus mengejek Michael karena Michael bersusah payah untuk menjaga seorang pembunuh bayaran terbaik yang jelas-jelas lebih hebat dari dirinya. Dan sesuai dengan perkataan Darius, walau kakinya terluka, dia berhasil membunuh selusin anak buah Dokupits seorang diri. Thank God you're here. Don't know what I would have done without you. Lalu saat mereka sampai di atas gedung, Michael berpikir keras untuk bisa kabur, tetapi si Darius dengan mudahnya lompat ke bawah. Find a more intelligent way. Sedangkan Michael lebih memilih turun pelan-pelan lewat tangga, dan mereka pun berhasil kabur dari sana. One of them getting a high-speed chase on he's strapped in. I'm more worried about the wheels coming out. Beralih ke Amelia, kini Amelia dicurigai bosnya telah membiarkan Darius kabur bersama dengan Michael, sehingga dia pun diskor sementara. However can go. I'm placing you on leave. I like my odds. Kincaid don't make it to The Hague. He said they kill each other first. Kembali ke Michael dan Darius,
Saat di perjalanan, Michael pun bertanya bagaimana seorang pembunuh terhebat berhasil ditahan. Dan ternyata Darius dijebak oleh Interpol dengan mengatakan kalau istrinya mengalami kecelakaan. I jet back to Mexico City, up in Sonia's room. 2 dozen agents waiting for me. Played by the heart. Perjalanan mereka yang panjang pun membuat mereka beradu bacok tanpa henti, bahkan karena bosan Michael harus mendengarkan Darius bernyanyi. Nobody gets out alive. Di sini lucu sih. Nobody gets out alive. Did you like that, motherfucker? Saat mereka istirahat di pinggir jalan, mendadak mereka mendapatkan serangan dari anak buah Dukovic. Karena dihujani tembakan, Michael pun tak bisa menembak. Dengan terpaksa, Darius pun mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan. What the You fuck? Take 11 o'clock, I'll take 1. Let me break it down. Lokasi mereka ketahuan dikarenakan Darius masih membawa ponsel sehingga Michael pun kesal. Lalu Darius menyarankan untuk menggunakan mobil dari orang-orang yang mereka tembaki tadi. Get the bad guys van. Mereka pun terpaksa berjalan kaki, dan lagi-lagi sepanjang perjalanan Darius terus-terusan ngebacot hingga dia menceritakan tentang pertemuan pertama dengan istrinya. Kidnapped the wrong dude's daughter. And beauty I had ever seen. Tak lama kemudian, Darius melihat sebuah mobil dan berencana ikut menumpang menuju Amsterdam. Go fuck yourself in a horsey Rohallo. Ciao, Cerebella. Sesampainya di Amsterdam, Michael mengajak Darius untuk pergi ke salah satu tempat safe house-nya dan mempersiapkan diri untuk menuju persidangan. The testimony will be allowed, assuming you produce your witness by 5. Michael menelpon Amelia untuk mengabarkan kalau mereka sedang menuju persidangan, tetapi mereka hanya memiliki waktu kurang dari 4 jam saja. Darius? Ya, ternyata Darius malah kabur. Sedangkan di kota, banyak anak buah Dukovic yang siap untuk membunuhnya. Yeah. Tapi dengan santainya, Darius malah pergi ke kota dan membeli sekeranjang bunga. Michael pun berhasil menemukannya, hanya saja dia tidak langsung mendatangi Darius, melainkan mengikutinya diam-diam di belakang sambil menyingkirkan anak buah Dukovic satu persatu. Ternyata tujuan Darius hanya ingin mengantarkan hadiah kepada istrinya dengan menaruh bunga di atas menara jam yang tepat berada di depan sel istrinya. Michael pun emosi karena Darius bertindak seenaknya. Di sini Michael juga menceritakan betapa hancur karirnya saat dia gagal melindungi Kurosawa. Ya, ternyata yang membunuh Kurosawa adalah Darius yang menjadi sebab hancurnya karir Michael. Karena hal tersebut, Michael pun menjadi emosi dan meninggalkan Darius begitu saja. We're done. Bitch about it? You're on your own. We're good. Setelah keluar dari gedung, Darius langsung dikejar oleh semua anak buah Dukovic dan Interpol. Tetapi tetap saja Michael tak bisa diam begitu saja dan mulai membantu Darius. Saat Darius berhasil kabur, Michael ternyata ditangkap oleh kelompok Dukovic. Dia pun diinterogasi dan disiksa habis-habisan. Dan tak lama kemudian,
Mereka pun berhasil kabur dan kini waktu mereka hanya tersisa 1 jam menuju persidangan. Dan kalau mereka gagal, Duchovny akan berhasil bebas. Dari sini mereka pun mau bekerja sama dan Michael berjanji akan membantu Darius untuk membebaskan dirinya dan Sonia. Sedangkan Darius juga berjanji akan membantunya untuk mendapatkan kembali status Michael sebagai bodyguard AAA. Really? Oh yeah. She blends right in. Di perjalanan menuju persidangan, Michael menelpon Amelia lagi untuk mengatakan sedang OTW ke persidangan, sekaligus Michael meminta maaf atas hubungan mereka. Dan tiba-tiba Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? mereka pun dikejar anak buah Duchovny lagi sehingga mereka pun terpisah. Michael pun terus-terusan dikejar hingga dia harus menghajar anak buah Duchovny di sebuah restoran sampai ke toko material. Saat waktu tinggal 3 menit lagi hingga persidangan ditutup, mereka pun berhasil sampai di gedung persidangan. Weinstein, the prosecution has no witness to present. Are you kidding me? Come on! Di persidangan, kesaksian dari Darius ternyata pernah ditawari pekerjaan oleh Duchovny untuk membunuh saingan politiknya. Akan tetapi, Darius menolaknya karena Duchovny berencana membantai sebuah desa. Darius pun memberikan bukti dengan beberapa foto pembantaian yang dilakukan Duchovny dan tentaranya, sehingga Duchovny pun terpaksa menjalankan rencana lain. Ludicrous charade. Let us now end the charade. Amelia pun mengikuti Jen keluar karena dia mencurigai dirinya terlibat dengan Duchovny. Dan tiba-tiba ya, Duchovny berencana untuk kabur dengan membom tempat persidangan. Dan sesaat dia pun berniat untuk membunuh Darius. Michael pun mendapatkan tembakan yang cukup parah, akan tetapi Michael menyuruh Darius untuk menangkap Duchovny. Ternyata Duchovny berencana kabur menggunakan helikopter, sedangkan Amelia terus bergelut dengan Jen. Saat Darius menembak, sayangnya tembakan Darius meleset. Tak lama kemudian, helikopter Duchovny pun datang dan langsung memberondongi Darius dengan tembakan. Saat helikopter mendekat ke Duchovny, tiba-tiba ya, Darius pun berhasil menjatuhkan helikopter tersebut dan Darius pun langsung menembak kakinya. Change what you are. I don't give a fuck about all of that. Duchovny. Ya, Duchovny pun akhirnya tewas. Yo, what a brother got to do to get arrested up in this bitch? That kitty small window, Kurosawa's play. Okay, that's enough. Show me the face you made with it. Tak lama setelah kejadian tersebut, Darius pun berhasil kabur dari Interpol karena Darius dan istrinya sedang merayakan hari anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, motherfucker. Film pun tamat. Untuk alur filmnya sih sama kayak film action kebanyakan, tapi kalau pemerannya Ryan Reynolds emang paling pas dengan film bergenre action yang dibalut komedi. Ditambah lagi sama Samuel L. Jackson yang bikin film ini makin kocak. Film ini punya sequel keduanya yang dirilis tahun 2021. Kalau rame, gue bakalan lanjutin filmnya. Untuk skor pribadi gue, film ini 8,5/10.
Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.